Halo semuanya, balik lagi di Rahasia Tersembunyi bareng saya, Dodo Auzi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang gimana ya gue bilang, misterius tapi juga deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tema kali ini, titik balik semesta 2025. Awalnya kedengeran kayak ramalan ya, tapi sebenarnya ini soal pola-pola kehidupan. Gimana kita sering gak sadar kalau hidup itu berjalan dalam siklus. Kayak roller coaster naik ke atas lalu turun lagi. Nah, ada pola angka yang sering dibicarain. Angka 9 itu puncak, titik tertinggi, dan setelah itu, boom, semua balik ke angka 0, semacam reset. Gue sendiri pernah ngerasain tuh, fase dimana semuanya terasa udah di atas, lalu tiba-tiba semesta kayak bilang, bro, waktunya mulai dari awal lagi. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai puncak siklus ini. Dan ini bukan cuma buat individu loh, tapi juga buat masyarakat, buat bangsa, bahkan dunia. Ada masa-masa entah kenapa banyak orang ngalamin titik balik bareng-bareng. Kembali ke sejarah, banyak contoh. Imperium besar runtuh setelah lama berjaya, perusahaan raksasa yang akhirnya tumbang, atau perubahan besar terjadi saat orang merasa hidupnya udah mapan banget. Kalau dipikir-pikir, mestinya sih nggak kebetulan ya. Keseimbangan semesta benar-benar nyata, dan pola ini selalu muter. Kadang mempertemukan kita di puncak, kadang di titik nol. Gue juga sempat mikir, kenapa susah banget ngerelain kenyamanan yang udah digenggam. Padahal, kadang semesta menyeimbangkan lewat cara-cara yang gak pernah kita duga. Nah, buat lo yang lagi ngerasa di puncak sekarang, atau malah di titik terendah, percayalah itu bukan akhir. Semua ada siklus, semua ada polanya. Oke, kita masuk ke rumus keadilan semesta X ditambah Y sama dengan 0. Sederhana banget kayak matematika dasar, tapi dalam banget maknanya. Kalau ada kelebihan di satu sisi, pasti ada kekurangan di sisi lain. Dan pada akhirnya semua bakal balik seimbang. Gue suka banget analogi ini. Misal, lo lihat perusahaan kayak Nokia dulu ya kan. Mereka pernah di atas, nggak ada saingannya. Tapi begitu mereka terlalu lama nyaman di puncak, inovasinya kendor dan akhirnya, ya ampun, sekarang jadi pelajaran di buku ekonomi gitu. Di sisi lain, individu juga kadang ngerasa aman banget. Semuanya serba cukup, pengakuan, materi, you name it. But then, perlahan hidup mulai menggulung. Satu persatu hal yang bikin nyaman itu copot. Nih, gue cerita sedikit dari pengalaman pribadi. Beberapa tahun lalu, gue ngerasain betul gimana rasanya kehilangan segalanya. Kerjaan hilang, hubungan juga gagal, dan mendadak semua yang biasa jadi sandaran malah gak ada. Awalnya gue mikir, apa salah gue kok semuanya habis begini? Tapi lama-lama pelan-pelan gue sadar, keadilan semesta itu ada. Kita gak bisa selalu dapat sisi positif tanpa siap ngadepin sisi negatifnya juga. Gampangnya, ketika X sudah full, Y harus digenapin jadi 0. Makanya, gak usah kaget kalau hidup tiba-tiba ngasih kabar buruk. Bisa jadi itu emang waktunya kita belajar nerima dan jadi lebih bijak. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang menurut gue paling susah, yaitu gimana caranya melepas kemelekatan. Dan anehnya, bersyukur berada di titik 0. Ini gak gampang sama sekali. Kalau lu lagi di puncak, lu bakal ketagihan sama rasa percaya diri, kebanggaan, segala pencapaian yang rasanya wow. Tapi pelan-pelan lu bakal dihadapkan pada kenyataan kalau semuanya itu sementara. Begitu juga yang di titik 0. Banyak orang ngerasa, aduh kenapa gue harus mulai dari bawah lagi? Tapi percaya nggak? Saat lu udah nggak punya apa-apa,
Justru lu punya kesempatan nyicil segalanya lagi dari awal. Dan itu membentuk karakter. Orang gak akan terlalu sombong karena tahu rasanya jatuh. Gue inget banget, ada beberapa tokoh di dunia yang justru bersinar setelah masa keterpurukan. Siapa ya? Misal, Steve Jobs. Pernah didepak dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, tapi akhirnya malah balik dan bikin Apple jadi luar biasa. Dari kasus-kasus kayak gini, kita bisa ngeliat kadang kehilangan itu bikin kita lebih dewasa, lebih rendah hati, dan jadi sumber harapan. Syukur itu benar-benar terasa buat yang udah pernah dari bawah banget. Mungkin ini terdengar klise, tapi tanpa terasa justru di titik nol itu banyak pelajaran yang gak bisa kita dapat waktu di puncak. Gua sendiri baru ngerti setelah ngelewatin semuanya. Dan, well, sekarang malah merasa lebih tenang. Nggak takut kehilangan hal-hal duniawi lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita pakai pemahaman siklus ini buat transformasi diri? Gini, setiap kali lo ngerasa hidup lo lagi di titik balik, entah naik atau turun, coba buat berhenti sebentar, refleksi. Banyak banget cara, bisa mulai dari meditasi, hening, beneran hening, sampai refleksi harian. Gak sedikit juga komunitas yang mulai sadar energi semesta itu nyata. Makanya mereka sering ngadain kegiatan bareng. Entah itu yoga bareng, meditasi, atau bahkan kegiatan sosial yang bikin energi lo nyambung sama siklus alami semesta. Gue gak bilang cara ini cocok buat semua orang ya. Tapi menurut yang gue rasain sendiri, kadang saat lo buka diri buat hal-hal kayak gini, perubahan jadi nyata. Kalau lo lagi ada di fase puncak atau baru mulai dari nol, mungkin ini saatnya buat tetapkan niat baru. Tulis, apa harapan lo setahun ke depan, gambarkan energi apa yang pengen lo sebar ke sekitar. Banyak yang bilang, spiritualitas itu hal mistis. Tapi menurut gue, iya dan enggak juga. Kadang dengan niat sederhana, tindakan kecil, kita bisa memperkuat hubungan sama diri sendiri dan lingkungan. Dan itu sejalan banget sama pola semesta. Gue udah buktiin, walaupun perjalanan kadang gak mulus dan penuh jatuh bangun, selama kita ngerti pola ini, kita bisa lebih siap buat hadapin apapun yang datang. Jadi buat episode kali ini, semoga lu semua bisa dapat insight dan mulai berani menyambut titik balik hidup dengan lebih sadar. Gak usah takut sama perubahan, karena setiap siklus pasti bawa berkah dan makna baru. Sampai kapan-kapan, jangan lupa tetap penasaran sama rahasia-rahasia semesta berikutnya.